Yang paling menyakitkan bukan dipecat, tapi dikhianati oleh orang yang Anda percaya. Pernahkah kamu merasa bekerja keras, memberikan seluruh kemampuan terbaikmu, tapi pada akhirnya yang kamu dapatkan justru pengkhianatan dari atasan sendiri? Rasanya seperti dunia runtuh kan? Kamu merasa bodoh, dimanfaatkan, dan mungkin bertanya-tanya, apa salahku? Tenang, kamu tidak sendirian. Pengalaman pahit ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi titik balik terkuat dalam hidup dan kariermu. Hari ini, kita akan membahas bagaimana mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan super. Mari kita jujur, ketika atasan yang seharusnya membimbing dan melindungimu justru menusuk dari belakang. Entah itu dengan mencuri idemu, menyalahkanmu atas kesalahannya, atau menjanjikan promosi yang tidak pernah datang, rasanya benar-benar menghancurkan. Kepercayaanmu hancur, motivasimu anjlok, dan setiap pagi rasanya berat sekali untuk berangkat kerja. Kamu mungkin merasa marah, kecewa, dan tidak berdaya. Semua perasaan itu valid. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Jangan menekan atau menyangkalnya. Ambil waktu sejenak untuk mengakui bahwa apa yang kamu alami itu tidak adil dan menyakitkan. Setelah kamu memproses emosi awal itu, langkah selanjutnya adalah mengubah perspektif. Lihatlah, atasanmu itu bukan lagi sebagai figur otoritas yang menakutkan, tapi sebagai, ya, seperti judul kita, seorang badut. Kenapa badut? Karena seringkali tindakan mereka yang menusuk dari belakang itu didasari oleh rasa tidak aman, ketidakmampuan, atau ketakutan mereka sendiri. Mereka takut kamu lebih pintar, lebih kompeten, atau lebih disukai. Mereka memakai topeng kekuasaan, tapi di baliknya, mereka hanyalah individu yang rapuh. Dengan melihat mereka seperti ini, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi melihat mereka sebagai raksasa, tapi sebagai seseorang yang menyedihkan. Sekarang, mari kita fokus pada dirimu. Pengkhianatan ini adalah sebuah cermin raksasa yang dipasang di depanmu. Cermin ini tidak menunjukkan kekuranganmu, tapi justru menunjukkan betapa berharganya dirimu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang akan merasa terancam oleh seseorang yang biasa saja. Fakta bahwa atasanmu perlu melakukan kara-kara kotor untuk menjatuhkanmu adalah bukti bahwa kamu punya sesuatu yang istimewa. Kamu punya potensi, kamu punya ide cemerlang, kamu punya etos kerja yang luar biasa. Mereka melihat kilaumu, dan karena mereka tidak bisa menandinginya, mereka mencoba meredupkannya. Jadi, alih-alih merasa kecil, sadarilah nilaimu yang sebenarnya. Pengkhianatan ini adalah validasi. Meskipun dengan cara yang paling menyakitkan, momen ini adalah kesempatan emas untuk evaluasi diri. Bukan untuk mencari kesalahanmu, tapi untuk mengasah senjatamu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Mungkin kamu belajar untuk lebih berhati-hati dalam membagikan ide brilianmu. Mungkin kamu belajar pentingnya mendokumentasikan semua pekerjaan dan komunikasimu secara tertulis. Mungkin ini adalah pelajaran tentang politik kantor yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Setiap pelajaran ini adalah amunisi baru untuk perjalanan kariermu selanjutnya. Kamu menjadi lebih bijak, lebih tangguh, dan lebih cerdik. Ibarat video game, kamu baru saja melewati level yang sulit dan mendapatkan banyak poin pengalaman. Jangan biarkan pengalaman buruk ini membuatmu menjadi sinis atau takut untuk percaya lagi. Sebaliknya, gunakan ini sebagai filter. Kamu sekarang punya kemampuan super baru, mendeteksi tanda-tanda bahaya dari jauh. Kamu akan lebih peka dalam memilih lingkungan kerja dan orang-orang yang layak mendapatkan kepercayaanmu. Kamu akan lebih menghargai atasan dan rekan kerja yang tulus dan suportif di masa depan. Pengalaman ini mengkalibrasi ulang kompas internalmu, membantumu menavigasi dunia kerja dengan lebih baik. Setelah kamu belajar, langkah terpenting adalah bergerak maju. Jangan terjebak dalam lingkaran kemarahan dan kekecewaan. Kamu punya dua pilihan: bertahan dan membiarkan situasi ini meracuni semangatmu,
atau merencanakan jalan keluarmu. Mulailah secara diam-diam perbarui CV-mu, poles portofoliomu dengan semua pencapaian hebat yang coba disembunyikan oleh atasanmu. Jalin kembali koneksi di LinkedIn. Mulai cari peluang baru. Jadikan rasa sakit hati ini sebagai bahan bakar untuk mendorongmu ke tempat yang lebih baik. Bayangkan betapa leganya perasaanmu saat kamu akhirnya bisa melambaikan tangan dan meninggalkan lingkungan kerja yang beracun itu. Itu bukan lari dari masalah. Itu adalah memenangkan pertempuran. Selama proses ini, jaga dirimu baik-baik. Carilah dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan mentor yang kamu percaya. Bicarakan perasaanmu. Terkadang, hanya dengan menceritakannya saja sudah bisa mengangkat beban berat dari pundakmu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai di luar pekerjaan, olahraga, hobi, atau sekadar menonton film favoritmu. Ingat, pekerjaanmu hanyalah satu bagian dari hidupmu, bukan seluruh hidupmu. Kesehatan mental dan kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Jika kamu merasa sangat tertekan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seorang konselor atau psikolog bisa memberikan perspektif dan alat yang kamu butuhkan untuk pulih. Pada akhirnya, pengkhianatan dari atasan adalah sebuah anugerah yang terbungkus dalam duri. Menyakitkan saat pertama kali memegangnya, tapi di dalamnya ada hadiah yang tak ternilai. Hadiah berupa kesadaran diri, ketangguhan, kebijaksanaan, dan yang terpenting, kesempatan untuk menemukan tempat di mana bakatmu benar-benar dihargai. Kamu akan melihat ke belakang suatu hari nanti dan berterima kasih pada badut itu. Bukan karena apa yang telah dia lakukan padamu, tapi karena tindakannya telah mendorongmu untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih sukses. Jadi, jika kamu sedang berada dalam situasi ini sekarang, angkat kepalamu. Kamu bukan korban. Kamu adalah seorang pejuang yang sedang ditempa. Badai ini akan berlalu. Dan setelahnya, kamu akan berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Percayalah pada kemampuanmu, percayalah pada nilaimu, dan gunakan momen ini untuk melompat lebih tinggi. Dan ketika pengkhianatan ini terjadi, reaksi pertama kita biasanya marah, kecewa, dan ingin menyerah. Itu wajar. Izinkan dirimu merasakan emosi itu. Jangan dipendam. Marah itu valid. Kecewa itu manusiawi. Tapi setelah itu, jangan biarkan perasaan itu mengendalikanmu terlalu lama. Karena jika kita terus terjebak dalam lingkaran kemarahan dan kekecewaan, satu-satunya orang yang rugi adalah diri kita sendiri. Energi kita habis untuk hal negatif, produktivitas menurun, dan kita kehilangan percikan semangat yang pernah kita miliki. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi padaku, tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang. Mari kita rubah perspektif. Anggap saja kejadian ini adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat seberapa kuat mentalmu, seberapa tangguh karaktermu. Ketika idemu dicuri, itu bukan pertanda kamu lemah. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa idemu sangat bernilai. Begitu berharganya, sampai orang lain rela mempertaruhkan integritasnya untuk mengakuinya. Coba pikirkan, tidak ada orang yang mau mencuri barang rongsokan, kan? Mereka mencuri berlian. Jadi, jika idemu dicuri, itu artinya kamu adalah penghasil berlian. Kamu punya tambang ide cemerlang di dalam kepalamu. Ini adalah validasi, meskipun dengan cara yang menyakitkan, bahwa kamu punya sesuatu yang istimewa. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Pertama, dokumentasikan semuanya. Ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk perlindungan diri. Simpan email, catatan rapat, draft awal, semua bukti yang menunjukkan alur kerjamu, dan asal-usul ide tersebut. Anggap ini sebagai asuransi profesionalmu. Suatu saat nanti, jika situasi serupa terjadi, atau jika integritasmu dipertanyakan, kamu punya bukti kuat untuk membela diri. Ini tentang menjadi cerdas dan strategis, bukan tentang memulai perang. Dengan memiliki dokumentasi, kamu memegang kendali atas narasimu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi korban yang pasrah, tapi seorang profesional yang siap siaga. Lalu, mulailah membangun merek pribadimu di tempat kerja.
Jangan biarkan bosmu menjadi satu-satunya corong untuk hasil kerjamu. Carilah cara untuk menunjukkan kontribusimu secara halus, namun efektif. Misalnya, saat rapat tim, jangan ragu untuk angkat bicara dan membagikan progres atau ide-ide barumu. Tentu, lakukan dengan sopan dan profesional. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan rekan-rekan kerja dan mungkin atasan dari level yang lebih tinggi tahu siapa sebenarnya motor penggerak di balik proyek-proyek sukses. Kirim email, update progres secara berkala ke tim dengan menyertakan bosmu di dalamnya. Dengan begitu, jejak digitalmu akan terekam dan semua orang bisa melihat kontribusimu secara transparan. Langkah penting lainnya adalah memperluas jaringanmu di dalam perusahaan. Jangan hanya terpaku pada tim kecilmu saja. Kenali orang-orang dari departemen lain. Ikut serta dalam proyek lintas fungsi jika ada kesempatan. Tunjukkan kemampuan dan etos kerjamu kepada audiens yang lebih luas. Semakin banyak orang yang mengenalmu sebagai individu yang kompeten dan berintegritas, semakin sulit bagi siapapun untuk mengklaim hasil kerjamu. Reputasimu akan menjadi perisai terkuatmu. Ketika orang lain sudah mengenalmu sebagai si pembuat berlian, maka ketika si badut muncul dengan berlian di tangannya, orang-orang akan bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkannya? Di saat yang sama, teruslah asah kemampuanmu. Jangan biarkan insiden ini membuatmu berhenti belajar dan berkembang. Justru sebaliknya, jadikan ini sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik lagi. Ikuti kursus online, baca buku, hadiri seminar. Semakin banyak keahlian yang kamu miliki, semakin tak tergantikan posisimu. Ketika kamu menjadi seorang ahli di bidangmu, karyamu akan memiliki ciri khas yang sulit ditiru. Orang mungkin bisa mencuri satu idemu, tapi mereka tidak bisa mencuri otak, pengalaman, dan keahlian yang kamu bangun dengan susah payah. Ini adalah aset jangka panjang yang tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Dan yang terpenting, jaga kesehatan mentalmu. Pengkhianatan di tempat kerja itu menguras emosi. Carilah teman atau mentor yang bisa kamu percaya untuk berbagi cerita. Berbicara dengan seseorang bisa sangat melegakan dan memberimu perspektif baru. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai di luar pekerjaan. Olahraga, hobi, menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal-hal ini akan membantumu mengisi ulang energi dan mengingatkanmu bahwa identitasmu jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaanmu. Kamu adalah pribadi yang utuh, yang nilainya tidak ditentukan oleh pengakuan seorang bos. Jika kamu merasa stres atau cemas berlebihan, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kesehatan mentalmu adalah prioritas utama. Sekarang, mari kita bicara tentang si bos badut itu sendiri. Mungkin ada godaan untuk membalas, untuk menjatuhkannya. Tapi percayalah, jalan itu jarang membawa kedamaian. Orang yang membangun kesuksesannya di atas karya orang lain, cepat atau lambat akan tersandung oleh ketidakmampuannya sendiri. Fondasinya rapuh. Suatu saat, dia akan berada dalam situasi di mana dia harus menghasilkan ide orisinal. Dan saat itulah topengnya akan terbuka. Fokuslah pada jalurmu sendiri. Energi yang kamu gunakan untuk membenci atau merencanakan balas dendam jauh lebih baik dialihkan untuk membangun tangga kesuksesanmu sendiri. Biarkan karma bekerja dengan caranya, dan biarkan karyamu yang berbicara paling lantang. Pada akhirnya pengalaman dikhianati oleh bos bisa menjadi salah satu pelajaran paling berharga dalam kariermu. Ini memaksamu untuk menjadi lebih strategis, lebih vokal tentang pencapaianmu, dan lebih kuat secara mental. Kamu belajar untuk tidak bergantung pada validasi eksternal, melainkan menemukan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa nilai sejatimu tidak terletak pada pujian orang lain, tetapi pada kemampuan, integritas, dan ketangguhan yang kamu miliki. Badut mungkin mendapatkan tawa dan tepuk tangan sesaat, tapi kamulah sang maestro yang menciptakan pertunjukan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, kualitas sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Jadi, jika kamu sedang berada di posisi ini, angkat kepalamu. Lihat ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari babak baru
di mana kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berdaya. Kamu adalah penghasil berlian, dan tidak ada seorang badut pun yang bisa meredupkan kilaumu selamanya. Pada kenyataannya, dikhianati di tempat kerja itu nyata, dan bisa sangat merusak. Ini bukan cuma soal kehilangan kesempatan, tapi juga tentang kepercayaan yang hancur. Anda jadi ragu pada kemampuan diri sendiri, merasa tidak dihargai, dan bahkan mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja. Anda datang ke kantor setiap hari dengan perasaan berat, seolah membawa beban besar di pundak. Lingkungan yang seharusnya suportif malah terasa seperti medan perang. Tapi, tunggu dulu. Sebelum Anda menyerah pada perasaan negatif itu, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika saya katakan bahwa momen pengkhianatan ini sebenarnya bisa menjadi titik balik terkuat dalam karier Anda? Kedengarannya aneh, ya? Tapi percayalah, di dalam setiap krisis, selalu ada kesempatan emas yang tersembunyi. Saat Anda merasa dikecewakan oleh atasan, itu adalah sinyal yang sangat jelas. Sinyal bahwa Anda mungkin berada di tempat yang salah. Sinyal bahwa potensi Anda jauh lebih besar daripada yang bisa diakomodasi oleh lingkungan Anda saat ini. Pengkhianatan ini seperti sebuah alarm yang membangunkan Anda dari zona nyaman. Alarm yang memberitahu Anda, "Hei, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, gunakan energi itu sebagai bahan bakar. Mulailah dengan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan dalam karier saya? Lingkungan seperti apa yang akan membuat saya berkembang? Keterampilan apa yang perlu saya asah untuk mencapai tujuan itu? Momen ini memaksa Anda untuk benar-benar jujur pada diri sendiri tentang ambisi Anda. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Anda belajar untuk lebih jeli dalam menilai karakter seseorang. Anda belajar untuk melindungi ide Anda dengan lebih baik. Anda belajar untuk tidak terlalu bergantung pada janji manis orang lain, tetapi lebih pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Ini adalah pelajaran tentang ketahanan dan kemandirian yang tidak akan pernah Anda dapatkan dari buku teks manapun. Setelah Anda punya kejelasan, sekarang saatnya bertindak. Perbarui CV Anda, aktifkan kembali profiling, dan mulailah membangun jaringan dengan orang-orang di industri Anda. Ikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilan. Mulai proyek sampingan untuk membangun portofolio. Tunjukkan pada dunia, dan yang terpenting, pada diri Anda sendiri, bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh satu orang bos yang tidak adil. Ingat, setiap cerita pahlawan selalu diawali dengan tantangan besar. Anggap saja bos badut Anda itu adalah penjahat dalam cerita karier Anda, yang tanpa sadar justru mendorong Anda untuk menemukan kekuatan super yang terpendam. Pengkhianatan itu mungkin terasa seperti akhir dunia, tapi sebenarnya itu adalah awal dari babak baru yang jauh lebih menarik dan memuaskan. Jadi, jangan biarkan pengalaman buruk itu mendefinisikan Anda. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan, ubah kekecewaan menjadi motivasi, dan buktikan bahwa Anda adalah arsitek dari kesuksesan Anda sendiri. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan berterima kasih pada pengalaman pahit ini, karena telah membawa Anda ke tempat yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, bagikan cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten motivasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.